Ternyata bukan arwahnya Ija yang penasaran, melainkan sosok tubuh seorang laki-laki yang berjalan dengan nafas tersengal-sengal dan baju basah kuyup oleh keringat. "Kau itu dong," seru Lurah Ibing. Suaranya masih gemetar. "Saya Pak Lurah." "Wah, kenapa tak bilang-bilang dari tadi?" Ketegangan otot-otot Lurah Ibing mengendur. "Dari mana kau?" Orang itu tercengang. Ia mengatur nafas sebentar. Lalu, "Loh, kan menjemput dukun turunan, Set." "Shh." Lurah Ibing menekan jari telunjuk ke bibir dengan wajah semakin pucat. "Pelan-pelan, jangan main tuduh. Ya sudah di dalam dan... Kalimatnya terputus sampai di situ. Matanya jelalatan memandang ke arah kereta. Diikuti oleh orang yang baru datang. Mereka melihat kuda dan anjing si penunggu jenazah berdiri resah di dekat kereta. Secara kebetulan pada saat yang bersamaan, pandangan mata anjing serta kuda itu tertuju pula ke arah Lurah dan temannya. "Nah, apa aku bilang?" bisik Lurah sengau. "Bahkan binatang-binatang itu pun telah jadi mata-matanya. Ayo, kita cepat pulang." Lurah kemudian bergerak ke arah utara, temannya ke arah selatan. "Hei, kau mau kemana?" seru Lurah. Temannya berhenti. "Pulang. Jalannya ke sini dong." "Rumah saya di sana, Pak Lurah." "Jangan bertingkah. Kau tidur di rumahku malam ini. Ayo." Mau tak mau orang itu menurut. Ia berjalan di samping Pak Lurah yang melangkah tergopoh-gopoh. Dan waktu tiba-tiba anjing Kurdi melolong dengan suara halus, tetapi tinggi menyayat tulang. Tanpa berkata ba atau bu lagi, Lurah Ibing kabur mengambil langkah 1000 ke arah rumahnya. Tak ayal pula, temannya ikut berlari dengan kaki bagai tak menginjak tanah sama sekali. Lolongan anjing itu sayup-sayup sampai ke telinga Kurdi yang sudah duduk bersama Bu Enju di samping mayatnya Ija. Kepala Kurdi tegak, matanya berkilat-kilat menatap ke arah pintu luar. Sementara jupil telinganya bergerak-gerak. Lama ia berlaku demikian, sampai lolongan anjing itu mereda, kemudian lenyap sama sekali. Barulah ia menghela nafas, seraya bergumam. Si pengusik itu mengikuti aku rupanya." Bu Enju memandang Kurdi, bertanya lewat sinar mata. Cepat-cepat, Kurdi tersenyum. "Bukan siapa-siapa," katanya. Maklum arti pandangan mata Bu Enju. "Tak usah dicemaskan, si pengusik tak bakal mengganggu sampai ke sini." Ia menghela nafas lagi berulang-ulang. Lantas, "Jadi Nyi Ija indekos dengan ibu?" "Benar, Nak Kurdi. Rumahku ini tadinya gubuk bobrok. Ketika Nyi Ija datang ke desa, kebetulan akulah orang pertama yang bertemu dengannya. Setelah ia tahu aku menjanda dan hidup sendirian, ia lantas memaksa untuk diberi tempat tinggal di rumahku. Mula-mula aku menolak karena maklumlah, tidak saja rumahku sudah bobrok dan jelek, akan tetapi juga aku tak sanggup menerima tamu. Maklum,
Untuk 1-2 suap nasi, aku peroleh dari belas kasihan orang-orang, yaitu orang-orang yang mau dipijit karena otot-otot pegal-pegal atau sakit-sakit pusing. Lantas? Bu Unju tampak senang karena tamunya serba ingin tahu. Nyi Ija tetap memaksa ikut tinggal denganku. Setelah masuk ke rumah, ia tidak kecewa. Ia punya uang banyak dan sekali dua pergi meninggalkan desa. Kalau kembali, ia membawa uang lebih banyak lagi dan persediaan makanan yang tidak sedikit. Malah kemudian ia membantu memperbaiki rumahku yang jelek. Hasilnya seperti kau lihat sekarang. Bu Unju menoleh berkeliling ruangan dengan mata bangga. Untuk memuaskan hatinya, Kurdi ikut melihat berkeliling sambil mengangguk-anggukkan kepala. Nyi Ija benar-benar anak semang yang baik. Gumamnya mengomentari, seraya menatap sosok mayat berselimut kain selendang batik yang terbujur di depan mata. Anak semang, Nyi Ija sudah kuanggap anak sendiri. Mata perempuan itu tiba-tiba basah. Sayang, ia pergi terlalu cepat. Ku dengar ia mati ketika melahirkan. Pendarahan. Bu Unju lama baru menjawab. Iya. Bayinya sudah dikubur di belakang rumah sesaat setelah dilahirkan kok. Setelah menggigit bibir sesaat, Bu Unju menjelaskan. Ija tak mau dipanggilkan bidan. Ia minta agar aku yang mengurus pada saat-saat yang mencemaskan. Pernah sekali dua aku membantu bidan menolong orang yang melahirkan. Jadi apa boleh buat? Kupikir toh aku bisa. Oh, Naija yang manis. Kau toh tak akan menuduh ibu yang mencelakakanmu, bukan? Perempuan tua itu tiba-tiba sesenggukan. Kurdi menghela nafas. Sudahlah, ibu sayang pada Nyi Ija. Tentu ia tahu, bukan ibu yang menyebabkan kematiannya. Bu Unju manggut-manggut. Memang. Seduhnya. Memang bukan aku, melainkan. Tangisnya tiba-tiba berhenti. Ia menelan ludah berkali-kali. Lantas. Begitulah, ia kemudian mati, dan anaknya. Aku cuma melaksanakan amanat. Untung Lurah Ibing mau mengerti. Amanat. Sebelum meninggal, Ija sempat berpesan, kalau anaknya terus hidup, harus cepat-cepat kusingkirkan ke tempat jauh. Kalau anaknya mati, agar cepat-cepat kukuburkan sebelum dilihat orang. Mengapa harus begitu? Anak itu lahir cacat. Kepalanya besar. Mata indah dan sempurna seperti ibunya. Akan tetapi, mulut dan hidungnya bersatu. Dan tangan-tangannya panjang sampai ke tumit kaki. Serta berbulu pula. Ibu hampir pingsan waktu melihatnya. Dan wajah perempuan itu tiba-tiba pucat pasi. Ia memandang Kurdi dengan mata menyesal. Lalu seraya menakupkan wajah di kedua telapak tangan. Ia menangis dan berkata bersendat-sendat. Oh, mengapa? Mengapa ku ceritakan musibah mengerikan itu pada orang lain? Kurdi membuang muka. Semenjak tadi ia menatap mata perempuan tua itu sedemikian rupa.
sehingga dengan kekuatan batinnya, ia berhasil memaksa si perempuan untuk mengeluarkan perasaan hatinya. Tentu saja ia tidak sampai hati menerangkan hal itu. Namun melihat rasa penyesalan di wajah Bu Enjo, mau tidak mau, Kurdi ikut pula menyesali diri sendiri. Tidak patut ia mengusik duka cita yang dikandung Bu Enjo dengan menimbulkan perasaan berdosa. Akhirnya Kurdi berusaha menghibur. Ya sudahlah Bu, tak usah ditangisi. Tetapi, rata Bu Enjo, aku telah berjanji pada Nang Ijah agar tidak. Ia kemudian meraup mayat di hadapan mereka, seraya menangis terseduh-seduh. Anakku, maafkan ibu nak. Ibu telah lancang mulut. Ibu telah melanggar janji nak. Oh, andai kata kau masih hidup, ibu bersedia kau tempeleng. Katakan Ijah, katakan. Kau bersedia memaafkan perempuan tua renta itu. Ijah, katakanlah Ijah. Tanpa sadar tangannya telah menggerakkan kain selendang penutup mayat, sehingga tersingkap bagian atasnya. Seketika mata Kurdi mengecil. Di hadapannya terbujur sesosok tubuh perempuan berumur sekitar 25-an. Berhidung bangir, dagu tergantung, lembut di bawah sepasang gondewa bibir mungil yang penuh mencuat. Meskipun sudut-sudut bibir itu bergaris tajam, dengan kerut-kerut halus pertanda betapa ia menderita di saat maut datang untuk mencabut nyawanya. Namun jelas terbayang betapa indah bentuk mulut itu bila diam darah segar dan hidup. Kurdi sampai menahan nafas, dalam teramat dalam. Berulang-ulang, tarikan nafasnya terdengar semakin kentara, manakala sepasang matanya yang mengecil dan bersinar pucat itu terpandang pada sepasang bola mata yang bundar dengan manik-manik yang sudah mati. Bukan putih mata yang ia lihat. Sungguh, sepasang bola mata dalam lingkaran hitam yang besar. Mata itu terpentang lebar dengan takjub. Kurdi menyikapkan seluruh kain penutup mayat. Semakin jelas terlihat keadaan perempuan muda bernama Nyi Ija itu. Tubuhnya berisi, kulitnya berwarna putih kemerah-merahan. Benar, putih, tidak pucat sama sekali, malah kemerah-merahan. Yang tadi janda ia telah mati, hanyalah denyut jantung yang sudah berhenti, serta manik-manik mata yang sudah tidak bercahaya sama sekali. Kematian yang aneh, Kurdi bergumam. Ia mencoba memusatkan konsentrasi. Tetapi tangis Bu Enjo yang tersendat-sendat mengganggu konsentrasinya. Kurdi memegang bahu si perempuan, memintanya berdiri dan kemudian menuntunnya berjalan keluar dari rumah. Di halaman, kegelapan malam yang si hitam pekat tak ubahnya tabir tebal dari sebuah kehidupan yang tidak mengenal ampun. Lampu-lampu minyak berkelap-kelip dengan lemah di sana-sini. Sesaat Kurdi tertegun. Biasanya bila penduduk takut akan mereka perbesar sumbunya, sehingga kampung jadi terang benderang, dan hantu takut di kampung itu diterangi oleh lampu-lampu minyak. Akan tetapi sekarang jalan utama itu bagaikan hilang. Bangunan-bangunan rumah penduduk di kiri kanan jalan, tak ubahnya barisan raksasa-raksasa yang berjongkok diam-diam dalam kegelapan. Kurdi tidak merasakan angin bertiup kala itu. Akan tetapi, lampu-lampu minyak menari-nari liar. Makin lama makin lemah dan mulai berpadaman satu demi satu. Kurdi mencoba menembus kegelapan malam di sekelilingnya. Tetapi ia tidak melihat sesuatu apapun. Tidak dengan matanya,
Ia melihat lewat perasaannya. Seringai pendek terukir di bibir Kurdi. Si pengusik itu lagi. Cetusnya Serah. Kau tak akan berhasil. Tak akan. Lalu pada si perempuan yang memandang heran pada sikap Kurdi, ia bertanya dengan suara ramah. Ibu tahu letaknya rumah Pak Lurah? Bu Unju manggut-manggut. Ibu berani jalan sendirian? Anggukan lagi, tegas. Syukurlah. Nah, sekarang pergilah ke sana dan tidurlah di rumah Pak Lurah malam ini. Ia akan senang. Karena tadi ia pun berkata demikian. Tenangkan pikiran ibu. Tidurlah. Bila ibu terbangun esok pagi, mudah-mudahan segalanya berjalan selamat. Aku bisa mengetahui di mana kubur suami Nyi Ija, dan ibu boleh berlega hati. Arwah Nyi Ija tak akan gentayangan sebagai kuntilanak. Dahi perempuan tua itu mengerut. Anakku tak akan jadi kuntilanak, desisnya. Mereka yang mengatakan begitu, mereka terlalu. Kurdi mengangguk setuju. Oleh karena itulah, mereka harus kita yakinkan, bukan? Bu Unju ragu-ragu, kemudian mengangguk. Ia memegang tangan Kurdi sejenak, memegangnya erat-erat. Hati Kurdi terenyuh. Tak biasanya ia diperlakukan oleh langganan-langganannya seakrab itu. Hati Kurdi jadi tergoncang. Lama setelah Bu Unju menghilang, ditelan kegelapan malam, Kurdi baru mengerti. Perempuan itu tidak bermaksud ramah terhadapnya. Perempuan itu berlaku demikian karena ia benar-benar berharap Kurdi bisa mengabulkan apa yang ia inginkan, agar arwah anak angkatnya tidak gentayangan jadi kuntilanak. Tak lebih dari itu. Desah Kurdi, lalu memutar tubuh masuk ke dalam rumah kembali. Ia kemudian menutupkan pintu. Telinganya masih menangkap sempat dengus kuda dan rolongan anjing yang lirih di halaman. Tetapi ia tidak sempat melihat bagaimana lampu-lampu minyak yang masih menyala padam seketika. Seolah-olah ada orang yang meniupnya dengan keras. Kurdi langsung ke tengah rumah, duduk bersimpu menghadapi mayat Nyi Ija yang terbujur di atas permadani. Goncangan-goncangan dalam dirinya menyentak-nyentak kembali waktu memandangi sekujur tubuh Nyi Ija, memandangi bibir mungil yang menciwat itu, memandangi gelembung dada yang diam tak bergerak-gerak itu. Sukar bagi Kurdi untuk menahan diri agar tidak segera melaksanakan hajat tiap kali ia berhadapan dengan mayat perempuan. Bila saja sepasang mata Nyi Ija itu terpetang lebar, tentulah Kurdi tidak bisa menahan diri. Memandang mata yang seolah-olah hidup itu, Kurdi merasakan pengaruh ganjil dalam dirinya. Sesuatu yang menimbulkan perasaan tidak enak, serta kecemasan yang tersembunyi. Tangan Kurdi gemetar waktu mengeluarkan dupa dan menyan dari saku bawah yang lebar dari kemejanya. Ia letakkan benda-benda itu di antara lututnya dengan tubuh mayat, di tempat mana kemudian ia juga meletakkan sebuah pisau cukur, selai daun kelapa muda dan tali dari pelepah pisang yang sudah kering. Setelah ia rasa sudah tersedia segala peralatan, Kurdi memasukkan bubuk menyan ke dalam dupa, lalu menyalakannya dengan sebatang korek api. Terdengar suara membersit halus. Percikan-percikan kuning berpencaran dari dupa. Nyala korek api padam. Nyala di dupa membesar. Benggol dupa sebesar anak jari
Kemudian ia sorongkan ke tengah-tengah nyala api dupa. Percikan-percikan lagi. Nyala api yang padam disusul oleh kepulan asap yang kian lama kian menebal. Asap menyan itu ia hirup dalam-dalam, berulang-ulang. Lantas mulut Kurdi mulai kumat-kamit membaca mantra. Suaranya terdengar sangat perlahan mulanya, kemudian makin keras, dan di saat berikutnya, tubuh Kurdi tergoncang-goncang ke kiri dan ke kanan. Dari mulutnya, mantra-mantra itu terdengar seperti rentetan derak-derak roda kereta yang terdengar sayup-sayup. Sementara butir-butir keringat sebesar jagung mulai berlelehan dari pori-pori wajahnya. Pada saat asap menyan memenuhi ruangan tengah, rumah yang tidak begitu lebar itu, Kurdi tiba-tiba membentak, "Jangan pergi." Dengan sepasang mata tertutup rapat dan mulut kembali kumat-kamit membaca mantra, Kurdi bergerak bersamaan dengan terdengarnya suara bentakan yang kedua. "Kembali." Kedua lengannya terpentang ke depan dengan jari jemari terkembang. Suatu saat, jari jemari itu seperti menyentuh sesuatu di atas sosok tubuh mayatnya Ija, yang ia cengkram kuat-kuat lalu ia tekan sebisa-bisanya ke bawah. Sesuatu yang tidak terlihat itu rupanya melakukan perlawanan, sehingga beberapa kali tubuh Kurdi doyong mau jatuh dan pegangannya terlepas. Baru setelah ia berlutut, sesuatu yang ia pegang rupanya tidak bisa lapas lagi. Otot-otot dan urat-urat lengan Kurdi bersembulan. Demikian pula urat-urat lehernya yang banjir oleh peluh. Bertumpu pada lutut, ia tekankan telapak tangannya kembali seperti tadi, terarah ke bawah. Makin lama makin dekat ke bagian dada si perempuan. Seinci demi seinci, disertai dengan nafas lelah dari hidung Kurdi. Lalu, kedua tangan-tangannya mendarat malah sedikit terbenam di sepasang gelumbung payudaranya Ija. Masih tanpa membuka mata, Kurdi kemudian meludahi, "Cuy." Langsung kepadangi Ija. Tubuh mayat itu tersentak kemudian diam. Kurdi menarik kedua telapak tangannya, membuka matanya, memandangi mayat di hadapannya dengan muka tegang. Wajah Kurdi yang pucat kini berubah merah padam, berkilat-kilat oleh keringat. Ia tatap sepasang mata yang terpentang lebar di wajah mayat itu. Lalu saraya menyeringai lebar, Kurdi mendesah, "Diamlah di jasadmu, roh perempuan manis. Kau tak boleh lari lagi seperti tadi. Kau tak akan bisa, tak akan bisa." Ia hirup lagi asap menyan, lalu mengatur nafas, baru berkata, "Rohmu masih berada di tubuhmu, perempuan manis. Jadi aku tidak bersusah payah untuk memanggilkan kembali. Mengapa rohmu tidak mau pergi tatkala kau sudah mati?" Mula-mula tidak ada reaksi. Baru setelah Kurdi membentak, "Jawablah." Bibirnya Ija mulai bergerak-gerak, menggerimit seperti desau angin. Terdengar suara lemas seorang perempuan. Aku tak mau. Aku tak sudi. Itu tak patut. Aku ingin berada di jasadku, di jasad anakku." "Anakmu telah dikubur." "Jasadnya, tidak rohnya. Kami tidak mau berpisah. Kami masih ingin hidup. Tetapi kematian, kegelapan yang mengerikan, kenistaan yang menyakitkan. Oh, kau penghabis setan. Ketahuilah, aku masih ingin memperkenalkan hidup ini pada anakku.
Aku ingin merasakan arti hidup ini. Tetapi ia mati. Dan aku ia bawa mati. Biarkan roh anakmu hidup tentram di alam baka. Biarkan ia tetap suci seperti ketika ia masih kau kandung. Tetapi aku ingin membopongnya. Aku ingin memperlihatkan pada semua orang, inilah anakku, inilah anakku. Aku ingin anakku tahu keadaan dunia ini. Siapa-siapa yang ku kenal dan harus ia kenal. Biarpun untuk itu, kau harus terbang dari satu pohon ke pohon lain di kala malam, dengan anakmu dalam gendongan. Iya. Orang-orang tak akan sudi melihat anakmu. Mereka melainkan menjauhi anakmu. Oh, tak mungkin. Mereka kejam. Bukan karena mereka kejam, tetapi karena mereka takut. Takut pada rohmu yang bergelantungan di pohon-pohon rindang. Takut pada tangis anakmu yang menyayat-nyayat tanpa terlihat. Tahukah kau sebutan apa yang mereka berikan padamu? Lalu kau teruskan niatmu itu. Kurdi menyeringai, lantas melanjutkan dengan suara kejam. Kuntilanak, kuntilanak, kuntilanak. Mulut mayat Ijah terbuka lebar. Terdengar jerit memilukan, memecah kesepian malam itu. Tidak! Seluruh kampung terenggut diam. Malam terpaku diam. Kuda dan anjing di halaman rumah Bu Enju tegak dengan diam. Pohon-pohon diam, angin diam, gunung-gunung diam. Bahkan awan pekat yang bergulung-gulung di langit ikut terdiam. Tidak seorang pun manusia yang ada di kampung itu yang tidak terdiam kala jerit memilukan itu terdengar. Biarpun ada di antara mereka yang saat itu tengah bermain kartu dengan suara ribut untuk mengendurkan rasa takut yang telah timbul semenjak mereka tahu Nyi Ijah telah mati di saat perempuan itu melahirkan. Mereka sudah menduga Nyi Ijah akan gentayangan sebagai kuntilanak. Tetapi mereka tidak pernah menduga demikian memilukan dan mengerikan suara jeritanya. Jeritan yang kemudian disusul oleh isak tangis yang bagai merangkak dari satu rumah ke lain rumah, disertai suara memohon yang lirih. Kasihanilah aku, kasihanilah anakku. Suara Kurdi merendah. Kalau begitu, tinggalkan dunia ini. Tinggalkan dengan perasaan aman dan tentram. Tidak. Suara yang lepas dari mulut mayat Nyi Ijah seperti suara orang sakit. Aku tidak bisa. Yang kau maksud sudah dikatakan oleh mereka padaku. Kau ingin dimakamkan di samping makam suamimu, bukan? Mulut mungil itu renyai sedikit. Malah sepasang kelopak matanya sempat mengerjap. Lalu, ya, tapi mereka tidak tahu. Aku sendiri tidak pernah tahu di mana letak makam itu. Akan menunjukkannya padaku, perempuan manis. Ujar Kurdi seraya tersenyum manis. Maksudku, rohmu. Mulut Nyi Ijah meringis. Kalau kau melakukannya, aku akan sangat menderita. Dan kau ingin disemayamkan di samping suamimu? Iya. Kalau begitu, kau harus tabah. Bukan itu saja. Aku... Jangan membantah. Suara Kurdi berubah tajam. Kalau tidak,
akan kubiarkan mereka menyebut kau kuntilanak. Dan menyebut anakmu anak kuntilanak. Tidak, jerit Nyi Ijah nyaring. Hus, jangan menjerit lagi. Geger orang sekampung kau buat. Wajah Nyi Ijah berubah memelas. Kurdi mengembuskan asap menyan ke wajah perempuan muda itu. Nyi Ijah terengah-engah, kemudian terbatuk-batuk keras, sampai tubuhnya terangkat dari permadani, seakan menghindar. Bau apa ini? Jerit Nyi Ijah tertahan. Aku tak tahan. Aku tak kuat. Tolong bukakan pintu. Bukakan jendela. Biar bau busuk ini pergi. Tolonglah. Dan rohmu ikut pergi. Kurdi menyeringai. Tidak. Rohmu akan tetap ada dalam jasadmu. Karena rohmu yang akan menunjukkan di mana terletak makam suamimu. Bukan pekerjaan mudah. Tetapi selagi kau hidup, kau beramanat pada mereka agar mayatmu dimakamkan di samping makam suamimu. Amanat itu adalah tutur katamu. Amanat itu adalah sumpahmu. Kau tidak mungkin mundur lagi. Sudah ku bilang, aku tidak tahu. Dengan bantuanku kau pasti tahu. Tukas Kurdi tegas. Sungguh, aku berjanji. Tetapi diperlukan kerjasama. Aku mencintai suamiku. Hanya ia seorang yang memperhatikan dan memperlakukan aku sebagaimana layaknya ia memperhatikan dan memperlakukan orang yang ia kasihi. Hanya ia seorang. Banyak laki-laki. Banyak orang. Aduh. Aku tidak berani mengatakannya. Aku hanya bisa mengatakan padamu. Aku mencintainya dengan segenap jiwa ragaku. Malah ketika keluarganya menentang keras hubungan kami, ia berontak. Ia bersedia mati. Kemudian ia berjanji untuk sehidup semati denganku. Kalau tidak, ia pasti mencintaiku. Ia pasti menungguku di persemayamannya. Kau ragu terhadap cintanya, bukan? Aku tidak peduli. Kau ragu. Berkatalah jujur. Kalau tidak, aku tidak mungkin membantumu. Kau harus membantuku. Karena itu perempuan manis. Ceritakanlah sejujur-jujurnya. Mengapa kau ingin tahu? Supaya aku mengetahui bagaimana perkembangan jiwa dari rohmu di saat-saat terakhir hidupmu. Keadaan jiwamu itu penting sekali, agar aku bisa menyesuaikan diri dengan kemampuanku. Kau memperalatku, memperalat roh orang yang sudah mati. Sungut Nyi Ijah. Tubuhnya gemetar. Apa boleh buat? Coba kau mati dalam keadaan tenang, tidak penasaran seperti ini. Sudahlah, tak perlu lagi hal itu diungkit-ungkit. Ceritakan saja apa yang dialami jiwa dari rohmu semasa hidupmu, menjelang kau mati. Kurdi duduk bersila, seperti layaknya seorang anak yang siap mendengar dongeng dari sang nenek. Tetapi sebelum Nyi Ijah membuka mulut, kembali Kurdi cepat-cepat memperingatkan. Camkan, hanya yang ada hubungan dengan suamimu. Karena ke arah dialah pekerjaanku akan kulakukan. Nyi Ijah manggut-manggut, benar-benar mengangguk. Gara-gara persoalan harta,
Ayah Nyi Ijah yang keturunan Tuan Tanah menceraikan ibu Nyi Ijah yang lahir dari keluarga penggarap sawah orang. Ayahnya kemudian kawin dengan salah seorang anak sanak famili yang tinggal di kota. Nyi Ijah serta ibunya ditinggalkan begitu saja di kampung dan hanya boleh bersyukur telah menerima sebuah rumah gubuk dan 2 kotak sawah sebagai tanda putus hubungan. Tentu saja memiliki sawah sendiri meskipun cuma 2 kotak merupakan suatu kebanggaan dari keluarga ibu Nyi Ijah yang selama hidup mereka hanya mengantungkan hidup dari menggarap sawah orang lain. Tetapi apalah artinya sawah 2 kotak dan sebuah rumah gubuk yang dimakan dan ditempati bersama-sama oleh kakek, nenek, dan sanak keluarga Bu Nyi Ijah yang jumlahnya belasan orang. Dengan cepat, harta kekayaan yang tidak seberapa itu ludas tanpa bersisa sedikit pun. Ibunya kembali bekerja sebagai penggarap di sawah orang, dan Nyi Ijah yang masih bocah terpaksa ikut belajar bergumul dengan lumpur yang mengotori kulitnya, yang putih bersih, dan gagang ketam padi meleceti telapak tangannya yang halus. Dengan suara memelas, ibunya kemudian berkata, "Nak, kau di rumah saja, masak nasi untuk ibu, atau menangkap kupu-kupu." Meningkat remaja, ibunya yang tampak jauh semakin tua mengeluh. "Melihat wajah dan pembawaanmu anakku, mengingatkan ibu pada ayahmu. Orang memandang wajahmu seraya tersenyum kagum. Orang memperhatikan tingkah lakumu seraya geleng-geleng kepala. Kau tidak pantas jadi anak petani. Pantasnya kau jadi anak tuan tanah." Ketika ibunya mau meninggal, tiada lagi harta kekayaan yang tersisa untuk diberikan pada Nyi Ijah yang sedang ranum-ranumnya. Dari pembaringan di mana perempuan tua yang malang itu tergeletak, lemah dengan nafas yang tinggal satu-satu, ibu Nyi Ijah mengelurkan tangan untuk mengusap wajah anaknya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Untuk kelanjutan kisahnya akan kami tayangkan di video mendatang.